Hai guys, salam sehat. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya kalian? Padi berharap kalian kabarnya baik-baik saja dan luar biasa. Baik, pada pagi hari ini Padi ingin pergi ya, ingin mencari sesuatu. Ingat, kemanapun pergi selalu gunakan masker. Pastikan masker rapat ya, tidak ada udara yang masuk. Nah, seperti ini ya. Ingat selalu saat bepergian gunakan masker untuk menjaga kesehatan kita. Pembelajaran pada pagi ini adalah mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks bacaan. Hai guys, selamat pagi, salam sehat. Apa kabarnya anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan? Padi berharap kalian kabarnya baik-baik saja dan luar biasa. Oke, pada pagi hari ini Pak Adi kembali lagi ya di jam pelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelum mulai pembelajaran, ingat bersihkan tempat tidurmu dulu. Kalau bangun tidur itu tempat tidurnya dibersihkan, dirapikan. Baru setelah itu mandi dan jangan lupa sarapan pagi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, kita siapkan hati kita dulu ya. Kita berdoa dahulu. Mari kita berdoa. Baiklah anak-anakku, minggu kemarin Pak Ardi sudah sampaikan pengertian ide pokok atau gagasan pokok, kalimat utama ataupun gagasan pendukung atau kalimat penjelas. Nah, pada video hari ini Pak Adi ingin mengulang kembali dan menjelaskannya lagi dengan contoh yang lain, biar kalian lebih mengerti ya. Ide pokok itu adalah inti dari informasi yang kita peroleh dari paragraf ya. Ide pokok disebut juga gagasan pokok, gagasan utama, atau pikiran pokok. Sama saja artinya. Jadi intinya ide pokok itu inti dari sebuah paragraf. Mengerti ya anakku? Karena kemarin sudah Pak Ardi sampaikan. Nah, dalam mencari ide pokok harus melewati apa? Kita cari dulu kalimat utamanya, ditambah kalimat pengembang dari sebuah paragraf. Paragraf sendiri ada 3 macam, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Tapi Pak Ardi ingin bahas dulu paragraf deduktif dan paragraf induktif. Yang campuran nanti dulu ya. Paragraf deduktif adalah kalimat utamanya berada di awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif adalah kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Jadi kalian kalau ketemu kalimat utama di awal paragraf berarti disebut paragraf deduktif. Sedangkan kalau kalian menemukan kalimat utamanya di akhir paragraf atau akhir kalimat disebut sebagai paragraf induktif. Mudah kan? Deduktif
dan induktif. Kalimat utama merupakan pokok utama atau bisa juga ide pokok utama. Ini bisa menjadi dasar untuk mengembangkan sebuah paragraf. Jadi di dalam kalimat utama itu ada ide pokok atau gagasan pokok. Jadi kalau kalian bisa menemukan kalimat utama, tinggal dipersingkat atau diringkas. Nah, ringkasan itu menjadi gagasan pokok. Mudah kan? Sedangkan kalimat penjelas atau gagasan pendukung adalah kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian atau berupa rincian-rincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang bersifat khusus dan berfungsi untuk mengembangkan gagasan utama pada sebuah paragraf. Berarti jika kalian sudah menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf, kalian tinggal cari kalimat penjelas. Jadi, di luar kalimat utama itu adalah kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Nah, kalau sudah menemukannya, kalian tinggal singkat atau diringkas gagasan pendukungnya. Ini kalimat utamanya kan sudah jelas. Nah, di luar kalimat utama adalah kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Ngerti ya? Di sini kan gagasan pendukungnya ada banyak, kalian singkat, cari intinya atau cari yang penting dalam sebuah paragraf tersebut. Ngerti ya anakku ya? Ada kalimat utama, ada kalimat penjelas atau juga gagasan pendukung. Mudah kan? Nah, sekarang lihat baik-baik dalam video ini. Pak Ardi sudah kasih contoh paragraf ya. Paragraf ini adalah paragraf deduktif. Karena apa? Kalimat utamanya ada di awal paragraf. Mari kita baca bersama-sama ya. Kucing adalah hewan yang sangat lucu. Tingkahnya membuat banyak orang tertawa. Terkadang kucing menari-nari ketika mengajak seseorang untuk bermain. Akan semakin lucu jika hewan tersebut tidur dengan lelap di sofa. Nah, itu tadi adalah contoh paragraf. Sekarang Pak ditanya, siapa yang punya kucing di rumah? Lucu nggak kucing? Kucing kan lucu. Suaranya aja lucu. Kadang suka nyakar-nyakar. Pokoknya unik. Baiklah, kembali ke materi. Yang Pak Ardi cetak hitam di paragraf paling atas itu adalah kalimat utamanya. Kenapa bisa disebut kalimat utamanya? Karena itu tunggal atau bisa berdiri sendiri. Coba kita lihat di paragraf yang terakhir. Akan semakin lucu jika hewan tersebut tidur dengan lelap di sofa. Kan tidak bisa berdiri sendiri. Siapa hewan yang tidur di sofa? Siapa yang dimaksud itu? Kan tidak mengerti. Tapi jika kalimat utamanya di awal, kucing adalah hewan yang sangat lucu. Semua orang tahu. Itu kalimatnya bisa dimengerti orang. Baru selebihnya yang di bawahnya itu, tingkahnya membuat banyak orang tertawa. Itu adalah kalimat penjelas atau kalimat pendukung sampai bawah. Nah, kalimat utamanya adalah kucing adalah hewan yang sangat lucu. Kalau kita jadikan sebagai gagasan pokok, seperti apa? Tinggal kita kurangi. Kucing, hewan yang lucu. Ya, bisa ngerti ya? Disingkat kalimat utamanya.
Sekarang kita cari gagasan pendukungnya ya. Tingkahnya membuat banyak orang tertawa. Itu adalah contoh gagasan pendukung atau kalimat penjelas tapi belum disingkat. Kita singkat menjadi tingkahnya membuat orang tertawa. Ya, kita singkat. Terus, terkadang kucing menari-nari ketika mengajak seseorang untuk bermain. Akan semakin lucu jika hewan tersebut tidur dengan lelap di sofa. Selanjutnya, kalimat pendukungnya atau gagasan pendukung adalah kucing suka tidur di sofa. Ngerti ya? Sampai sekarang ini lebih mudah kan? Kalau kita konsentrasi, kita mendengarkan baik, pasti mudah. Baiklah anakku, itu tadi penjelasan dari Pak Ardi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Semoga kalian bisa dan mengerti. Itu tadi yang Pak Ardi sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian. Sekarang saatnya mengerjakan tugas. Sekarang buka buku paket 4A halaman 15. Kalian cari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf halaman 16. Di situ ada 2 paragraf ya. Kalian cari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kerjakan dulu tugas ya. Semangat. Demikian pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi ini. Tetap semangat, berdoa selalu, dan salam sehat. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Dah.